Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlan Syarif dari kelas PAI akan mempresentasikan makalah tentang eksistensi peradilan agama pada masa Orde Reformasi hingga sekarang. Baik, di sini terjelaskan hubungan peradilan agama, Departemen Agama, dan Mahkamah Agung. Peradilan agama sebagai kekuasaan kehakiman. Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama mengalami perkembangan yang berarti ketika diundangkan, dan terutama sejak berlakunya secara efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam ketentuan pasal 39 itu diantara lain diaturnya bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam. Hal itu berarti meningkatkan wewenang badan peradilan itu dibandingkan dengan masa sebelumnya. Dalam kenyataannya, volume dan frekuensi perkara yang diterima dan diselesaikan meningkat dengan pesat, terutama perkara perceraian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Hal itu pula secara langsung menuntut peningkatan kualitas penyelenggaraan peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Di samping itu, menuntut pengembangan organisasi, administrasi, dan peningkatan jumlah serta kualitas personilnya. Bersamaan dengan tuntutan itu, muncul beberapa masalah terutama tentang permohonan kasasi oleh para pencari keadilan yang ditujukan kepada Mahkamah Agung. Masalah itu muncul karena di satu pihak pemeriksaan terhadap permohonan kasasi menjadi wewenang Mahkamah Agung. Namun di pihak lain pemerintah, dalam hal ini Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Departemen Agama, menyatakan bahwa kasasi di lingkungan peradilan agama belum dapat dilaksanakan. Sehingga dalam mengatasi masalah-masalah tersebut dilakukan kerjasama antara Mahkamah Agung dengan Departemen Agama untuk mendudukkan peradilan agama sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman. Dari hasil kerjasama itu disepakati bahwa pemeriksaan permohonan kasasi menjadi wewenang Mahkamah Agung. Demikian halnya ia berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Untuk mengefektifkan tugas pembinaan dan pengawasan tersebut, maka di lingkungan Mahkamah Agung diangkat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia urusan lingkungan peradilan agama. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 33 tahun 1982 yang dijabat oleh Bustanul Arifin hingga 1994, untuk masa berikutnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Yang kemudian pembinaan terhadap pengadilan itu dipertegas lagi dalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan 1. Pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Yang kedua itu pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Menteri Agama. Yang ketiga itu ada pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 yang tidak boleh melakukan kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 itu disahkannya oleh DPR pada 27 Desember 1989. Itu dengan disahkannya undang-undang tersebut menyejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lembaga peradilan selainnya.
Peradilan agama tidak lagi menjadi peradilan pupuk bawang, melainkan ia sudah dapat berperan sebagaimana lembaga peradilan yang sesungguhnya. Hal ini merupakan kulminasi perjuangan politik Islam dalam bidang peradilan dan hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat 7 bab, itu 108 pasal. Isinya itu bab 1 tentang ketentuan umum, bab 2 itu berisi tentang sampai dengan bab 3 mengenai susunan dan kekuasaan peradilan agama. Yang bab 4 berisikan tentang hukum acara, bab 5 ketentuan lain, dan bab 6 ketentuan peralihan, dan bab 7 ketentuan penutup. Acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama baru disebutkan secara tegas sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Pada pasal 49, Undang-undang itu menyatakan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, wakaf, dan sebagainya. Dan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang ini berisi 42 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, merupakan landasan kuat akan kokohnya kedudukan peradilan agama berikut dengan kewenangan yang dimilikinya. Kesan tentang tidak pentingnya peradilan agama seharusnya sudah sirna seiring dengan penguatan status dan kedudukan peradilan ini. Terlebih, jika melihat haluan politik hukum negara secara resmi, sudah berubah dan perkara-perkara yang ditangani peradilan agama adalah perkara hukum yang langsung menyentuh kepentingan mayoritas masyarakat yang beragama Islam. Dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 itu yang tentang peradilan agama yang baru, Nomor 50 Tahun 2009 memuat perubahan dan tambahan yang baru diantaranya sebagai berikut. Pengadilan agama khusus di lingkungan peradilan agama, hakim aqdad itu di peradilan agama, pengawasan internal oleh MA dan eksternal oleh KY dan via KMA, tunjangan hakim sebagai pejabat negara, dan usia pensiun hakim 65 bagi PA dan 67 bagi PTA. Panitera itu atau PP itu batas usianya itu 60 buat PA dan 62 buat PTA. Pos bantuan hukum di setiap pengadilan agama itulah isi dari Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Mungkin sekian presentasi dari saya yang berisikan eksistensi peradilan agama dari masa Orde Reformasi hingga sekarang. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Sekian, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.